Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Resmi PSSI setuju amandemen regulasi kompetisi terkait pemain U23. Apakah klub Liga 1 sudah rela pemainnya dipanggil ke timnas U23? Sombong amat. Pelatih baru Filipina remehkan timnas Indonesia bukan ancaman, cuma anggap Irak dan Vietnam yang lebih menakutkan. Piala ASEAN 2024 resmi bakal digelar 23 November negatif 21 Desember. Timnas dengan skuad yang jauh lebih garang, apakah saatnya timnas Indonesia juara? Ini pesan menohok dan menyinggung hati orang banyak. Stefano Lillipali ke Shin Tae-yong jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pak Erik optimistis timnas Indonesia jaminan menang atas Vietnam jika ada Tom Haye dan Ragnar Orotmangoen. Begini ulasannya. Resmi PSSI setuju amandemen regulasi kompetisi terkait pemain U23. Apakah klub Liga 1 sudah rela pemainnya dipanggil ke timnas U23? PSSI resmi menyetujui perubahan regulasi terkait kebijakan pemain U23 di Liga 1 2023 per 2024. Perubahan amandemen ini dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada tim nasional Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala Asia U23 2024. PT LIB sebelumnya telah bersurat secara resmi ke PSSI pada 15 Februari terkait kebijakan pemain U23 pada lanjutan Liga 1 2023 per 2024. Permohonan amandemen itu sebagai bentuk dukungan klub-klub Liga 1 2023 per 24 terhadap timnas Indonesia U-Strip 23 yang akan berlaga di Piala Asia U23 2024. Adapun ajang tersebut akan berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Terkait permohonan itu, PSSI meresponnya dengan cepat permohonan, menyebutkan bahwa permohonan untuk dilakukan amandemen regulasi kompetisi pasal 22 ayat 3 telah disetujui. Dengan adanya perubahan ini, Shin Tae-yong memiliki peluang yang cukup terbuka untuk bisa memanggil pemain yang akan dibawanya ke Qatar. Walaupun begitu, memang sudah ada beberapa klub yang menegaskan tidak akan melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23. Klub tersebut adalah Persija Jakarta, Borneo Football Club, dan PSS Sleman. Sebab 3 klub tersebut menyatakan masih membutuhkan pemain U23-nya untuk mengarungi sisa musim ini. Sombong amat. Pelatih baru Filipina remehkan timnas Indonesia bukan ancaman, cuma anggap Irak dan Vietnam yang lebih menakutkan. Pelatih baru Filipina Tom Saintfiet tak menganggap timnas Indonesia saat tebar ancaman untuk kontestan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Saintfiet muncul menggantikan Michael Weiss sebagai pelatih baru Filipina, belum apa-apa sudah meremehkan timnas Indonesia. Tak lama setelah diperkenalkan sebagai pelatih baru Filipina, Tom Saintfiet langsung sesumbar proyek besarnya bersama The Azkals. Dimulai dari agenda terdekat yakni kualifikasi Piala Dunia 2026. Berstatus mantan pelatih Gambia di Piala Afrika 2023. Tom Saintfiet sesumbar menatap laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa memandang timnas Indonesia.
Tanpa mempedulikan skuad Garuda sebagai lawan kuat, Saint Viet tak takut menghadapi Vietnam. Ia bahkan menebar ancaman bisa mencuri poin dari Irak. Dalam jangka pendek, kami ingin menciptakan tim yang masih percaya pada peluang untuk menjadi dua teratas. Sesumbar Saint Viet ini sesuai dengan kebutuhannya. Ia mengaku butuh pekerjaan dengan proyek ambisius usai ditunjuk sebagai pelatih baru Filipina. Pengalaman Saint Viet di level tim nasional tidak sedikit, itulah yang membuatnya cukup percaya diri menerima pekerjaan di Asia Tenggara. Dua modal utama yang penting dimiliki para pemain Filipina untuknya membangun tim, yakni kepribadian dan komitmen. Piala ASEAN 2024 resmi bakal digelar 23 November negatif 21 Desember. Timnas dengan skuad yang jauh lebih garang, apakah saatnya Timnas Indonesia juara? Piala AFF yang kini bernama Piala ASEAN 2024 resmi bakal digelar mulai 23 November hingga 21 Desember 2024 mendatang. Timnas Indonesia sekali lagi bakal berusaha merengkuh trofi juara pertama sepanjang sejarah. Badan Sepak Bola ASEAN AFF mengumumkan bahwa drawing pembagian grup Piala AFF 2024 akan dihelat pada 21 Mei 2024 mendatang bertempat di Hanoi, Vietnam. Logo baru ini juga terus mencerminkan solidaritas yang tidak terpisahkan, semangat yang tak kenal menyerah, keanekaragaman budaya dan gairah bersama untuk sepak bola di ASEAN, ucap Kiev Summit. Juara bertahan Piala AFF adalah Timnas Thailand yang mengalahkan Timnas Vietnam dengan agregat 3-2 pada babak final dalam edisi 2022. Thailand masih menjadi penguasa Piala AFF dengan jumlah 7 gelar, disusul Timnas Singapura 4 trofi, Vietnam 2 gelar, dan Timnas Malaysia 1 trofi. Sementara Timnas Indonesia hanya mampu menjadi runner-up 6 kali, terbanyak di Piala AFF, namun nihil gelar. Admin berharap dengan skuad Timnas yang lebih garang, Timnas Indonesia bisa juara Piala ASEAN 2024. Ini pesan menohok dan menyinggung hati orang banyak Stefano Lillipali ke Shin Tae-yong jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini pesan menohok Stefano Lillipali ke Shin Tae-yong jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu dilakukan lewat penampilan di atas lapangan, terutama pada ajang Liga 1 2023 hingga 2024. Seperti diketahui, nama Stefano Lillipali sering tersingkir dari jajaran pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia. Sebelum maraknya pemain naturalisasi, ia beberapa kali dipanggil namun jarang dimainkan. Parahnya, kini ia sudah tidak pernah lagi dipanggil. Terakhir kali penyerang berusia 34 tahun itu dipanggil ke skuad Garuda adalah pada 8 September 2023 lalu saat Timnas Indonesia menghadapi Timnas Turkmenistan di laga FIFA Matchday. Dengan dinamika pemanggilan pemain Timnas Indonesia yang ada, Lillipali seperti tidak ingin ambil pusing. Ia berusaha untuk fokus menampilkan performa terbaiknya bersama Borneo Football Club untuk melaju ke babak Championship Series di Liga 1 2023 hingga 2024. Performa Lillipali di musim ini memang luar biasa. Total ia telah mencetak 11 gol dan 16 assist dalam 26 penampilan. Hal ini membuatnya sebagai pemain dengan kontribusi gol terbanyak di Liga 1 musim ini. Permasalahan utama yang dimiliki skuad Garuda jika berkaca dari Piala Asia 2023 lalu adalah minimnya seorang gol getter.
pemanggilan Lillipali bisa menjadi solusi. Itu tadi pesan menohok Stefano Lillipali ke Sintayong jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pak Erik optimistis timnas Indonesia jaminan menang atas Vietnam jika ada Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Begini ulasannya. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir optimistis timnas Indonesia bisa mengatasi perlawan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Erick Thohir menyebut dua pemain yang saat ini sedang dalam tahap proses naturalisasi, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen, bisa membuat kekuatan timnas Indonesia lebih kuat. Diketahui, Tom Haye baru saja masuk dalam daftar Team of the Week Eredivisie pekan lalu berkat 1 gol dan 1 assist. Sementara Ragnar Oratmangoen mencatatkan assist saat Fortuna Sittard meraih kemenangan di Eredivisie. Oleh sebabnya, Ketum PSSI yakin timnas Indonesia di dua laga lawan Vietnam mampu menang apabila Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen masuk skuad. Kalau kita timnas bisa diperkuat mereka Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Tentu bagus karena laga melawan Vietnam back-to-back wajib menang, kata Erick ke awak media. Pada Rabu, 28 Februari 2024.